Di balik keindahan air terjun Cangga di Lombok Utara, seisi desa beserta penduduknya menghilang dan menjadi tak kasat mata. Konon, mereka kerap menampakkan diri pada para pendatang yang tak mengetahui seluk-beluk keberadaannya. Malam ini, misteri dunia akan menyikapnya. Bumi Nusantara kaya akan beragam cerita misterinya yang melegenda, termasuk folklore desa atau perkampungan yang hilang secara misterius. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Di wilayah Dusun Kertaharja, tepatnya di Kecamatan Cangga di Kabupaten Lombok Utara, tersimpan kisah misteri tentang desa yang tak kasat mata. Adalah Desa Besari, yang disebut-sebut telah menghilang secara misterius sejak akhir abad ke-17 silam. Namun hingga kini, masyarakat setempat masih meyakini Desa Besari masih ada beserta seluruh penduduknya. Kabarnya warga Desa Besari kerap menampakkan diri kepada orang luar ataupun pendatang. Pernah suatu ketika, ada pengunjung pria yang mengaku jatuh cinta dengan warga dari desa itu. Namun, setelah ditelusuri, tak ditemukan gadis yang dimaksud olehnya. Pria yang dimaksud menemui keluarga gadis itu pun kemudian dinyatakan hilang sampai sekarang. Sehingga tak ayal, warga sekitar beranggapan bahwa ia telah mengunjungi Desa Besari dan tak pernah kembali lagi. Ada beberapa saksi mata yang konon sempat melihat kehidupan di dalamnya. Namun, jika sengaja mencarinya, maka yang terlihat hanyalah kebun biasa milik warga. Kalau angker, saya orang sini nggak pernah nggak pernah lihat. Kebanyakan yang lihat kejanggalan di desa tersebut paling orang-orang pendatang gitu. Ada orang dagang tikar ke Besari, dilihatnya gubuk Besari. Terus dia ke sana, habis tikernya. Setelah habis tikernya pulang dia. Terus sampai di rumahnya dia pikir lagi mau kembali dagang ke sana. Tiba-tiba dia dagang ke sana lagi, sudah gubuknya sudah tidak ada, hilang. Salah satu kisah yang paling misterius tentunya cerita tentang seorang penjual tikar yang pernah berjualan di dalam wilayah Desa Besari yang hilang itu. Pria Parubaya bernama Haryono ini mengaku ia memasuki perkampungan yang terlihat layaknya desa pada umumnya itu. Dagangannya pun laris manis, bahkan habis tak tersisa. Begini kesaksiannya. Dengan sanina saenas Dia dekat cenderung. Dari badai ada dengan no lekas yang nonton kiper nih kan. Nanti tak tahu soal lekas dong ke. Lekas sampai tu arah anu. Dai dano bangkat enda. Bangkat gitu kokok diambil dulu. Bangkat. Karena kokok kan liwat tak kokok ini harus naik ke bangkat. Pedagang terus balais kiper tu. Beron jalan sedih langan Sedih nak labah. Sedih labah bahkan ada apa salutan Kaltan apa pade bunga macam. Terus ini tambah saya ngeraus kan biasa. Salah-salah itu. Ngelor sembahyang dono nih ngopi nih kan dengan makna dan sholat kan itu. Masjid pelek masjid. Masjid pelek. Pengalaman yang dialami pedagang tikar itu pun kian memperkuat keyakinan masyarakat setempat akan keberadaan Desa Besari dan seluruh masyarakatnya yang telah hilang sejak ratusan tahun lalu. Terlebih lagi di desa itu terdapat banyak temuan-temuan benda kuno yang diyakini berasal dari peninggalan kerajaan atau kedatuan besar. Di mana sejumlah benda peninggalan seperti rompi Datu Besari berwarna biru yang telah lapuk dimakan usia masih bisa dijumpai. Tak hanya itu saja, ada juga guci, tombak, uang kuno dan alat khitan, warige atau alat astronomi,
serta beberapa lontar yang bercerita tentang kedatuan pertama di Lombok itu masih tersimpan rapi di tempat ini. Hilangnya Desa Besari bukan serta-merta tanpa alasan. Konon katanya Datu Besari terpaksa mengambil tindakan menghilang tanpa jejak bersama rakyatnya. Secara turun-temurun, cerita mistis yang ada di lingkungan desa itu diyakini merujuk pada peristiwa di abad ke-17 silam. Saat itu kemakmuran masyarakat Desa Besari membuat Kerajaan Karangasem tertarik untuk menginvasi desa tersebut. Kerajaan Karangasem pun menawarkan kerjasama dengan Kedatuan Besar, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Datu atau Raja Besari. Negosiasi dengan pasukan Besari pun gagal mencapai perdamaian. Anak Agung Gusti Karangasem inilah yang ke Lombok Utara membawa pasukannya mau menaklukkan kedatuan yang ada di Lombok Utara. Nah, sehingga Besari ini tidak tinggal diam. Nah, dia mengutus Tilik Sandinya untuk menjaga perbatasan. Jadi setelah keputusan rakyat dengan raja itu untuk menghilangkan diri atau pindah halam, nah akhirnya diperintahlah untuk ngambil batok kelapa, kemudian diisi air dan diberikan asma Allah oleh Datu Besari tersebut. Baru diperintah oleh raja ini untuk mengitari Kedatuan Besari itu dengan memercikkan air itu ke seluruh penjuru kedatuan itu. Maka dengan seketika, dengan kun payakunnya Allah, maka kampung Besari itu hilang. Namun rupanya dua orang utusan Datu Besari yang ditugaskan di luar Kedatuan Besari itu tertinggal. Mereka pun bersedih hati karena ditinggal dan tak bisa berjumpa lagi dengan keluarganya. Tak lama kemudian, terdengarlah suara misterius menggema dari bekas Kedatuan Besari. Jika semua orang ikut menghilang, siapa yang akan menceritakan kisah ini ke generasi berikutnya? Sejak saat itulah, kisah hilangnya Desa Besari masih lestari sampai kini. Disebutkan juga seluruh masyarakat Desa Besari kini hidup tentram karena berada di antara alam jin dan alam manusia. Namun, benarkah demikian? Kalau menurut orang tua dulu, dia memang bukan jin, dia manusia. Sudah walaupun dia, karena dia hidup antara alam jin dan alam manusia. Kalau masalah makanan itu sama kayak kita. Memang benar gitu. Jadi ada 50-50 antara alam gaib dengan alam nyata. Secara metafisik ini memang tidak terlihat atau secara lahir tidak terlihat, tetapi secara rasa ini masih ada, ataupun masih beraktivitas berdagang dan juga bertani itu sampai hari ini. Jadi memang ada satu takbir ya, ataupun satu penutup secara interdimensional itu menaungi seluruh wilayah tersebut. Kita samakan ya, kita asumsikan itu dengan semisal ada seseorang yang tersesat di gunung. Walaupun setelah 5 tahun dia kembali lagi. Tetapi di alam sana itu hanya merasa 1 bulan. Jauh di kedalaman hutan, tim Misteri Dunia mencari jejak keberadaan Desa Besari dan para penghuni gaibnya. Apa yang kami temukan di sana? Sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Penasaran dengan kisah Desa Besari yang legendaris, tim Misteri Dunia melakukan ekspedisi ke wilayah yang disebut-sebut sebagai titik kedatuan desa itu. Ditemani Amik Khalid, sang sesepuh warga setempat, kami pun menyusuri jalur berbukit yang berselimut rimbunnya hutan. Perjalanan sekitar 30 menit pun membawa tim Misteri Dunia memasuki wilayah Kedatuan Besari. Di sini terlihat sebuah padang rumput yang dikelilingi oleh bebatuan seperti bekas pondasi. Menurut Amik Khalid, tempat ini diyakini sebagai bekas masjid yang ada di Desa Besari. Nah, disinilah dulu letaknya masjid ini. Sekarang kan sudah kita lihat ini batunya kan, sudah ada batunya. Nah, jadi luas daripada bangunan masjid ini, ya, itu 10 kali 10. Kemudian kiblatnya di sini dia.
kiblatnya. Nah, jadi tiangnya cuma satu, kemudiannya atapnya itu dibuat dari bambu. Nah, bambu itu dipecah, ya, pecah dua, kemudian itu jadi atapnya. Kalau bahasa Lombok Utara, atapnya itu bernama atap santet, ya, santek, atap santek. Nah, dibuat dari bambu. Ini batas lantainya ini. Nah, ini tangganya. Tangganya di depan sana, tapi ini tertutup sama semak-semak ini. Nah, ini salah sudutnya ini, sudutnya sebelah utara ini. Sudutnya, nah, ya ini sebelah sana. Membentuk kotak itu sudah bentuknya kayak masjid. Ya memang masjid kan, ke sana di anunya. Ya. Nah, jadi ini pondasinya yang semua masih utuh, masih bagus. Kita lihat. Masih sampai sekarang itu, ya, tiangnya itu ada di Sokong, Kecamatan Tanjung. Ada di masjid kuno yang di Sokong itu. Nah, di sanalah bentuk asli daripada masjid yang ada di sini. Secara kasat mata, lokasi yang disebut sebagai Desa Besari ini tak ubahnya sebuah lahan kosong di tengah hutan belantara. Namun menurut Amik Khalid, tak sedikit orang yang datang menyebut ada kehidupan yang tertutup tabir gaib di sini. Untuk membuktikan secara kasat mata memang sulitlah kita bisa. Tetapi kalau kita secara akal, ya secara panca indera ke-6 atau ke-7 itu kalau orang itu bisa dia melihat. Ya. Karena di sebelah sana kalau orang mengatakan yang bisa tembus salam gaib itu ya, sebelah sana itu ada pasar, kemudian di sebelah utara ada kandang kuda dan sebagainya. Ya, sebelum dia menghilang, sebelah selatan inilah tempat kedatonnya atau istananya. Sebelah selatan daripada masjid ini. Nah, kalau rumah-rumah penduduk ya di luar ini sampai keliling sana. Kalau melihat memang secara kasat mata kan itu hutannya sama gitu. Tapi kalau dilihat secara metafisik di bawah dari pohon-pohonnya itu ada banyak gubuk ataupun rumah-rumah. Aktivitas mereka yang kesehariannya masih ada yang di depan seperti ini menampah padi gitu, beras gitu. Ada juga yang lagi mandiin anaknya, ada yang sedang memberi makan ternak di situ gitu. Terus ada yang berkebun, ada yang ke sawah, ada yang dagang, ada pasarnya juga.